Struktur atom bagian 2. Setelah mempelajari materi tentang perkembangan teori atom, sekarang kita akan mempelajari materi tentang partikel dasar penyusun atom. Seperti penjelasan pada video sebelumnya, bahwa atom bukanlah suatu partikel terkecil, melainkan tersusun lagi dari partikel subatom. Menurut kamu Nira, partikel subatom itu terdiri dari apa saja? Menurut teman-teman di rumah, partikel subatom itu terdiri dari apa saja? Jadi, partikel subatom tersebut terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, kita sudah tahu bahwa elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Lalu, apa yang dimaksud dengan proton dan neutron? Apakah teman-teman di rumah ada yang tahu? Jadi, proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif, sementara neutron adalah partikel subatom yang tidak bermuatan. Nah, bagaimanakah posisi masing-masingnya di dalam atom? Apakah teman-teman di rumah ada yang tahu? Tepat sekali. Jadi, elektron berada dalam orbital atau ruang kebolehjadian di sekitar inti atom, sementara proton dan neutron berada di dalam inti atom. Sekarang coba teman-teman di rumah perhatikan gambar yang ada di samping ini. Dan coba teman-teman tunjukkan yang mana proton, elektron, dan neutronnya. Kerja yang bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan elektron, proton, dan neutron. Yuk simak penjelasannya ya. Yang pertama, penemuan elektron. Keberadaan elektron diketahui berdasarkan percobaan sinar katoda yang dilakukan oleh Sir William Crookes pada tahun 1879. Dalam percobaannya, Crookes menggunakan alat yang disebut dengan tabung sinar katoda atau yang disebut juga dengan tabung Crookes. Tabung Crookes terdiri dari tabung kaca bertekanan sangat rendah. Pada kedua ujung tabungnya dipasang sekeping logam sebagai elektroda. Elektroda yang dihubungkan ke kutub negatif dari sumber arus listrik disebut dengan katoda, sedangkan yang dihubungkan ke kutub positif disebut dengan anoda. Jika kedua elektroda dialiri arus listrik yang cukup kuat, maka akan timbul sinar dari katoda menuju anoda. Oleh sebab itu, sinar ini dinamakan dengan sinar katoda. Sinar katoda dapat dibelokkan mendekati kutub positif dari medan listrik. Hal ini membuktikan bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Di samping itu, sinar katoda juga memiliki sifat partikel, yaitu memiliki massa, karena dapat memutarkan baling-baling yang terdapat di antara anoda dan katoda. Partikel-partikel sinar katoda ini oleh Stoney diberi nama elektron. Kemudian pada tahun 1897, Thomson berhasil menemukan angka banding muatan elektron terhadap massanya, yaitu sebesar 1,76 dikali 10 pangkat 8 kolom per gram. Kemudian pada tahun 1906, Robert A. Millikan berhasil menemukan harga muatan elektron melalui percobaan tetes minyak. Berdasarkan percobaannya, dapat disimpulkan bahwa muatan satu elektron adalah minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Dengan diketahuinya muatan elektron, maka massa elektron juga dapat ditentukan. Nah, sekarang coba teman-teman di rumah tentukan berapa massa satu elektron menggunakan data yang diperoleh oleh Thomson dan Millikan. Jadi, massa satu elektron adalah 9,11 dikali 10 pangkat minus 28 gram. Selanjutnya, penemuan proton. Keberadaan proton dapat dibuktikan oleh Eugene Goldstone melalui percobaan yang serupa dengan tabung Crookes. Pada tabung tersebut, Goldstone membuat beberapa lubang pada katodanya, kemudian mengisikan gas hidrogen di dalam tabung tersebut. Setelah dialiri arus listrik, dihasilkan dua macam sinar pada tabung tersebut. Pertama, sinar katoda yang bergerak dari katoda menuju anoda. Kedua, sinar yang bergerak menuju katoda dan sebagainya masuk ke dalam lubang yang ada pada katoda, sehingga sinar ini juga disebut dengan sinar terusan.
Ketika sinar ini diuji dengan medan listrik dan medan magnet, ternyata sinar ini bermuatan positif, sehingga sinar ini juga disebut dengan sinar positif. Sinar positif ini bergantung pada jenis gas yang ada di dalam tabung. Sinar positif yang paling ringan berasal dari gas hidrogen dan bermuatan sebesar muatan elektron, tetapi tandanya berlawanan. Sinar positif ini kemudian dikenal dengan nama proton. Proton memiliki massa 1836 kali lebih besar dibandingkan massa elektron. Sekarang, coba teman-teman tentukan berapa massa dari proton ini. Jadi, massa proton adalah 1,6726 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Selanjutnya, penemuan neutron. Sejarah penemuan neutron tidak terlepas dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford yang berhasil menemukan inti atom. Hasil percobaan lain dari Rutherford menunjukkan bahwa kira-kira setengah dari massa inti atom berasal dari massa proton. Oleh karena itu, di dalam inti atom harus ada partikel lain yang massanya hampir sama dengan massa proton tetapi tidak bermuatan. Dugaan tersebut baru dapat dibuktikan oleh James Chadwick pada tahun 1932 melalui percobaan kamar kabut. Dalam percobaannya, Chadwick menemukan bahwa logam berelium yang disinari dengan partikel alfa ternyata memancarkan suatu cahaya yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Kemudian, partikel ini diberi nama neutron oleh Chadwick. Dan neutron memiliki massa sebesar 1,6749 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Setelah memperhatikan penjelasan tentang materi partikel dasar penyusun atom, sekarang silakan teman-teman di rumah kerjakan beberapa soal latihan yang ada di samping ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.